Alhamdulillah ya, lebih besar daripada spidol permanen ini. Usia 5 bulan. Primernya, lalu kemudian langsung dibelokkan sekunder. Sama ya, alhamdulillah besar juga untuk batang sekundernya. Selamat pagi semuanya. Rutinitas pagi ke kebun. Kebunnya nggak jauh-jauh ya, di atap rumah. Alhamdulillah pagi yang sangat cerah ya. Sampai ke pohon MD Avatar. Nanti saya menyebutnya dodol Garut lah ya, agar aman dari hak paten, hak cipta. Sebelah sana saya menanam juga untuk variasi sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang sangat cerah ya. Kali ini Kebun Muntazah akan berbagi pengalaman bagaimana cara membesarkan batang primer, pembentukan batang primer. Kalau saya suka yang bah enol gini. Jadi batang primernya besar. Video ini adalah episode ketiga, tentunya berkesinambungan dari episode pertama, kedua, dan ketiga. Ini usia 5 bulan ya, dari September sampai sekarang Februari. Batang sudah lebih besar dari spidol permanen. Melihat perkebunan yang ada di Eropa, perkebunan komersil atau di New Zealand ya, batang bawahnya itu sebesar lengan, sebesar paha, sehingga produktivitas nanti ke depannya buah maka akan baik. Sebelum cara-cara dan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk membesarkan batang primer ini, ada hal-hal yang penting saya utarakan. Ini saya baru tahu juga, Moondrop Sweet Sapphire, atau alias di grup anggur Indonesia biasanya disebut Avatar. Saya juga baru tahu akhir-akhir ini ya. Sebelumnya ketika awal menanam saya kurang tahu juga bahwasanya anggur varietas hybrid ini mempunyai hak paten, mempunyai lisensi bagi yang ingin mengebunkannya ya, dalam skala komersil seperti itu. Hak paten yang dimiliki oleh International Fruit Genetics, susah nyebutnya juga ya, dari Amerika. Contohnya ini juga sama SC, si gula crispy, gula renyah, atau kalau di Indonesia bisa disebut madu ya, kalau manis anggur madu. Bagi kawan-kawan yang baru memulai untuk menanam pohon anggur, bahwasanya pohon anggur ada yang memiliki hak paten, namun kebanyakan tidak memiliki hak paten, seperti varietas dari Ukraina yang diceritakan oleh Om Dimitri,
bahwasanya nggak memiliki hak paten. Kalau yang dari Ukraina seperti Ninel, Taldun, Giant Grande, Gosvi, dan menurut saya lebih cocok di Indonesia varietas-varietas hibrid asal persilangan dari Ukraina ya. Itu perkenalan tentang anggur yang nanti saya sebut dodol Garut ini. Lanjut ke acara inti, yaitu cara membesarkan batang primer atau membentuk batang primer. Usia 5 bulan sudah sebesar ini dan ditanam di planter bag di atap rumah, bukan ditanam di grounding di tanah. Kalau di grounding di tanah biasanya pertumbuhannya lebih cepat. Nah, trik untuk yang menanam di dalam planter bag atau pot di atap rumah agar pohonnya besar ya, bagaimana caranya? Saya akan share di video kali ini. Yang pertama, ketika membentuk batang primer, pastikan bahwasanya Anda menanam di tempat terbuka yang terkena sinar matahari full. Bisa saja yang tidak terkena matahari, namun kurang optimal. Yang kedua adalah media tanam. Media tanam yang baik untuk racikannya bisa dilihat di episode pertama ya. Juga kapasitas dari media tanam. Ini saya menggunakan planter bag ukuran 200. Untuk menanam anggur minimal 50 liter ya. 50 sampai 200. Semakin banyak berarti semakin bagus juga perakarannya. Tempat dia hidup kan ini. Makanya kalau yang di grounding di tanah itu lebih cepat besar. Untuk mensiasatinya, maka yang menanam di atap rumah seperti saya bisa memakai planter bag 50, 75 atau 100. Ini tempat media tanam saya. Didiamkan terlebih dahulu. Nah, campuran dari sekam bakar, sekam mentah, tanah. Yang ketiga adalah menjaga pohon Anda tetap subur, tumbuh vigor, mempertahankan tunas-tunas dan daun ya. Daun di batang sekunder dan di batang primer, dan juga daun-daun di atas. Kita lihat daun-daun di cabang sekunder yang tumbuh subur. Lihat dari atas ya, karena ini di atap rumah jadi sangat menantang. Ups. Nah,
sudah subur banget, alhamdulillah. Sampai tidak terkontrol. Ini sangat panjang, melebihi yang lain. Ini untuk tajuk tersiernya nanti di pondasi pruning ya. Dengan membiarkan tanaman ini subur, maka otomatis nutrisi terhadap pembesaran batang juga akan lebih banyak. Karena ini kalau diibaratkan dapurnya lah, dapur bagi tanaman. Ketika daun banyak, maka pengolahan nutrisi di dalam suatu tanaman, suatu pohon akan lebih maksimal ya. Ini saya potong setelah 2 meter, sekitar 2 meter lebih. Nanti dipotong lagi di sekitar situ. Batang sekundernya ya. Batang sekunder yang bagian dekat batang primer sudah sebesar jempol. Sudah besar juga dan sudah mulai mengkayu. Tinggal menunggu waktu pondasi pruning. Semakin subur tanaman dengan tanda seperti ini ya, daun-daunnya rimbun, maka otomatis pasokan nutrisi ke pohon ini akan baik. Jadi kalau mau membesarkan batang, rimbunin dulu pohonnya, baru nanti sebelum pembuahan ya. Balik lagi. Jangan buru-buru melakukan pondasi pruning membabat habis ini. Kalau ingin membesarkan batangnya terlebih dahulu ya. Karena ini tempatnya nutrisi. Dari bawah nanti ketika pondasi pruning baru tunas-tunas air ini akan dibabat ya. Akan dipotong. Dan ini nantinya bisa jadi cut. Sudah coklat batang dari tunas-tunas air ini. Bisa menjadi bibit on root. Kalau ini bibit hasil grafting ya. Ini bawahnya memakai rootstock. Sebenarnya kalau untuk di pot media tanam bagus, baik, tidak ada hama dan tanah subur, maka on root juga masih bagus. Jadi langsung dari cutting on root ditancap di dalam media tanam sebagai bibit. Ketika banyak daun, maka dia akan memproduksi nutrisi.
ketika ada tangkai seperti ini, dia membesar nih di sebelah sini. Nah, jauh dari jempol saya. Ini juga besar. Sambungan antara batang primer dan sekunder. Semakin banyak, menurut saya sih ya, menurut pengalaman saya, semakin banyak tunas-tunas di sini, maka dia akan membesar untuk mengalirkan nutrisi dari bawah ke pohon atau ke tunas-tunas ini. Sebagai salah satu faktor aja ya. Tapi ya kembali lagi ke faktor-faktor yang saya utarakan di video kali ini. Lalu poin keempat adalah mencukupi nutrisi dari tanaman dengan cara pemupukan ya. Pemupukan bulan ke-6 dosis saya tambahkan ya. Pemupukan masih pemupukan vegetatif dengan NPK 16 atau NPK Ponska bisa. Ditambah saya memakai fungisida hayati Trichoderma. Nah, untuk pemeliharaan ya. Bentuknya seperti ini. Bentuk bubuk, bisa juga kawan-kawan membuat sendiri, biasanya dari isolat Trichoderma. Sayangilah tanahmu. Jadi ini untuk mencegah layu fusarium dan berbagai hama yang ada di dalam tanah, hama patogen terutama. Jamur-jamur yang bersifat merusak. 1 sendok makan dicampurkan ke dalam air 2 liter. Ditambah dengan campuran Trichoderma. Lalu yang terakhir, yang kelima, faktornya adalah pengairan. Tidak ada patokan ya kapan harus diairi, apakah tiap hari atau 2 hari, 3, 4 ya. Saya biasanya 2 minggu sekali. 2 kali dalam seminggu saya biasanya melakukan penyiraman. Melihat kondisi tanaman masing-masing. Ada yang tingkat kekeringannya tinggi, tingkat kelembabannya tinggi ya. Jadi tergantung wilayah masing-masing. Ada yang cepat kering, ada yang lama keringnya. Saya di Bandung, di rooftop ini alhamdulillah cuma 1 minggu 2 kali ketika melihat ini kering. Dan catatan untuk teman-teman, semakin besar pohon maka semakin membutuhkan air ya. Kalau misalkan pohon masih kecil, daunnya masih sedikit, air hanya butuh setengah liter. Tapi sudah sebesar ini bisa butuh 10-20 liter untuk pengairan yang saya lakukan.
Oke, itulah 5 faktor untuk membesarkan batang. Batang sebagai pondasi, batang primer bagi kelanjutan pohon yang kita tanam. Lebih besar jauh dari spidol permanen ini. Ini pertemuan dari batang primer bawah ke batang sekunder. Batang sekunder juga sudah lebih besar dari spidol primer, dari spidol permanen ini. Baik teman-teman, itulah 5 hal atau 5 faktor yang menentukan batang primer yang kita lakukan. Saya rangkum. Yang pertama, cahaya. Ini semua harus terpenuhi atau sebagian besar terpenuhi ya. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, media tanam dan kapasitas media tanam. Yang ketiga, tunas-tunas air, daun-daun atau tunas-tunas dari pohon anggur ini. Yang keempat, pemupukan dan perawatan media tanam. Yang kelima terakhir adalah pengairan. Insya Allah dengan kelima faktor tadi, kelima hal yang kita perhatikan, tanaman akan subur dan juga batang primer akan besar. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu, kuota, dan lain sebagainya untuk menonton video yang lama ini. Jika berkenan bisa share dan tekan tombol like serta subscribe-nya. Jangan lupa komen untuk di bawah juga ya, masukan dan kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.